Shalom. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima
ibadah kami dari awal hingga akhir nanti kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Kita tengok kanan kirinya. Apakah ada yang belum datang? Kita doakan. Oke, kita pujikan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan hatiku percaya. Rencana
kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami masih bisa memuliakan, kami masih bisa menyembah Tuhan. Terima kasih untuk udara yang baik, kesehatan buat setiap kami. Kami ucap syukur untuk segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Udah lama tak bersuhu. Saya punya hadiah Paskah, tapi harganya jangan dilihat ya. Ini namanya plosa. Bagus buat kita yang pakai apa sih? Masker ini. Kadang-kadang kan suka sesak ya. Saya selalu pakai ini. Ditempelin di sininya. Pak Surya, tolong didaftarin jumlah jemaatnya berapa. Nanti saya kirimin. Yang warna hijau ini lebih enak. Harganya sih murah, tapi jangan lihat harga ya. Tapi lihat hati saya yang mau memberi. Amin. Amin. Kemarin juga saya memberi di pusat ya, bilangnya pusat ya. Siranda ya. Oke. Sekarang semuanya serba instan ya, ibadah pun instan. Hanya 1 jam. Jadi tatanan semua kegiatan kita ini hari-hari ini berubah dengan drastis. Covid ini menjungkir balikan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Bahkan perekonomian pun enggak semakin membaik. Saya punya 2 perusahaan. Tahun ini perusahaan saya dua-duanya rugi, dan saya merumahkan karyawan saya hampir 75%. Jadi satu perusahaan saya ini saya mau bekukan karena prospeknya sampai hari ini nggak ada. Jadi saya sekarang banting tulang berkonsentrasi kerja di membantu satu perusahaan di Solo. Jadi tiap pagi saya bolak-balik. Tapi saya tetap suka cita karena dalam situasi seperti apapun, kalau damai Tuhan ada di hati kita, Amen. kita tetap punya damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh dunia. Amin ya. Amen. Ukuran damai kita itu tidak dilihat dari berapa yang kita dapat dari Tuhan. Tidak. Ukuran damai sejahtera kita tuh kita terima dengan berserah seperti tadi. Kalau kita nggak ngerti jalan-jalan Tuhan, rencananya, tapi kita percaya sama Dia. Kalau kita bisa membuat mindset pikiran kita seperti itu, pastilah damai sejahtera ada di dalam keluarga. Amin. Ya, pagi hari ini saya mau sharing sedikit berkenaan dengan apa yang Tuhan ajarkan ke saya bagikan. Kira-kira 3 bulan yang lalu Tuhan bawa saya ke dalam satu pengajaran tentang Injil Kerajaan Surga. Saya belum membagi di tempat ini karena memang kan Covid ya. Injil Kerajaan yang dibawa sama Tuhan itu Yesus adalah Injil Kerajaan Surga. Itu ada di Matius pasal 4 sampai Matius pasal 7. Kalau kalian pelajaran itu adalah pelajaran original dari Tuhan Yesus. Tuhan bawa saya ke sana untuk mengubah semua karakter dan apa yang selama ini saya dapatkan dari apa yang saya dengar, Tuhan sempurnakan. Tapi kira-kira 2 minggu yang lalu Tuhan bawa saya ke kitab Wahyu. Ada sesuatu yang urgent mungkin yang Tuhan ajarkan kepada saya dan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita semua tahu ya, COVID-19 ini sekarang sudah bermutasi. Tidak ada jaminan bagi setiap kita vaksin itu membuat kita itu kebal, betul ya? Beberapa hal malah setelah divaksin ada beberapa kasus orang meninggal. Dia bermutasi. Dan saya dengar terakhir, saya baca dan dengar itu COVID-19 sudah menulari binatang. Jadi di salah satu kebun binatang harimaunya tertular. Jadi dia bergeraknya nggak jelas. Kalau dia sudah masuk ke binatang, itu bisa ke hewan dan lain-lain, dan hewan itu biasa dekat dengan kita ya. Jadi artinya walaupun kita jaga jarak sama
lingkungan, sama teman kita. Tapi hewan itu kan datang nggak kita duga, misalnya tikus dan lain-lain di dalam rumah kita. Jadi memang situasi ini sulit, kita nggak ngerti apa yang menyebabkan situasi ini terjadi. Tapi kalau dalam mata rohani saya melihat ini sudah jadi salah satu tanda lagi bahwa akhir zaman itu sudah semakin dekat. Amin ya. Kita tahu semua bahwa memang Tuhan sudah izinkan semua ini terjadi melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, dan kita adalah orang-orang yang beruntung. Maksud saya beruntung dalam ketidakberuntungan bahwa kita mengalami situasi yang ditulis dalam kitab Wahyu. Pertama kali internet diciptakan, ditemukan, itu diberi tanda www. Kalian semua tahu www itu dalam bahasa Hebrew, Ibrani, itu dia tidak ada huruf W, dia huruf V itu 6. Jadi itu merupakan salah satu tanda ada sekelompok atau ada sesuatu yang membuat fondasi melalui internet, segala sesuatu itu bisa dirampas. Dan kita bisa lihat hari ini semua informasi, semua transaksi, semua bisnis itu ada di dalam lingkungan www tadi. Bahkan kita sekarang berbisnis, berjual beli itu banyak melalui e-commerce, melalui fasilitas digital. Dan uang pun sekarang dengan OVO, GoPay dan lain-lain itu akan masuk ke dalam digital currency. Cryptocurrency yang sekarang ini ada, misalnya Bitcoin dan lain-lain, itu menonjak harganya. Artinya gini Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh jelaskan, nanti tidak ada lagi boundary, tidak ada lagi pembatasan, tidak ada lagi mata uang rupiah, IDR dan bla bla bla. Jadi semuanya itu akan ada satu digital currency yang diakui sama dunia. Itu kan salah satu tanda bahwa kita tidak bisa membeli dan menjual kalau kita tidak bisa pakai tanda itu. Paham ya maksud saya ya? Ini kita sedang berjalan ke arah sana gitu. Kita nggak tahu COVID-19 ini terjadinya karena apa. Donald Trump bilang itu datang dari lab di Wuhan. Cina bilang bahwa COVID-19 itu datangnya dari Amerika pada saat terjadi satu pesta olahraga militer. Itu ciptaan pertama. Jadi nggak ada petunjuk yang jelas bahwa itu memang tertular dari kelelawar. Nggak ada sampai sekarang. Saya pernah sampaikan gini. Biasanya kalau dalam dunia ya, misalnya pemerintah ingin menerapkan sesuatu peraturan baru, dia membuat satu simulasi, namanya test the water. Pernah dengar istilah itu ya? Kalau kita ingin melemparkan satu produk baru yang kita ciptakan ke pasar, itu kita lakukan test the water. Kita uji apakah produk ini benar-benar bisa merambah pasar, bisa laku atau tidak. Nah saya berpikir-pikir gini, kalau memang bahwa dunia ini dikontrol oleh sekelompok orang yang katanya itu adalah kelompok Freemason, Illuminati, yang petinggi-petingginya itu ada di seluruh dunia yang pegang bank dunia dan lain-lain. Misalnya dia lakukan test the water, kemudian dia ciptakan COVID-19 ini, dia ingin melihat apakah yang dia kerjain ini berdampak gak ke dunia. Artinya kan ternyata dampaknya begitu luar biasa. Apa yang dirancang itu sekarang terjadi. Jadi artinya gini Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah semakin dekat. Amin. Kita harus percaya bahwa waktu Tuhan, percepatan itu semakin hari semakin dekat. Nah Tuhan ajarkan ke saya, apakah engkau benar-benar siap dalam hari-hari ini saat situasi dan waktu itu terjadi dalam hidupmu? Ya kita tahu semua bahwa dalam kehidupan kita bisa saja waktu itu terjadi pada saat kita dipanggil Tuhan. Nggak ada yang pernah tahu ya umur kita berapa ya. Istri saya kemarin jatuh dari halaman rumah saya masuk ke kolam ikan koi. Buat badan yang kecil ini lumayan.
dia mengalami sakit sana sini. Padahal kita nggak melakukan hal yang buruk loh. Isi saya itu belakangan ini, waduh, hatinya lembut. Di tempat kami itu ada puluhan orang datang hari-hari ini. Dalam kami kesulitan, Tuhan kirim orang-orang. Jadi kita bikin jemaat kecil, ada sekitar 30 orang. Kita ibadah di melakukan ini. Orang-orang dari kelas bawah itu loh, orang-orang yang kekurangan. Hari ini ada lagi jiwa datang, katanya sekitar 1 keluarga. Saya nggak ngerti rencana Tuhan apa. Waktu kita kelimpahan, nggak ada jiwa-jiwa yang dibawa. Kita kesulitan, begitu banyak orang datang. Dan mereka itu perlu ditolong, Pak. Mereka ada orang-orang yang perlu ditolong yang tidak punya kerjaan. Jadi saya bikin angkringan, saya bikinin ini, saya bikinin itu. Dalam situasi ekonomi saya itu sebenarnya kekurangan. Tapi Tuhan ajaran ke saya, dalam situasi terdesak, damai sejahtera Tuhan itu selalu ada. Saat engkau memberi banyak, maka engkau akan menerima banyak. Amin. Amin. Jadi kamu jangan punya mindset di pikiran Tuhan lindungi aku semua. Enggak. Kadang-kadang Tuhan bukakan celah untuk kita diuji. Isi saya diuji, jatuh bluk. Ya maksudnya nggak apa-apa. Nah bisa juga saya waktu hari saat ini berkhotbah begitu pulang, saya tiduran tiba-tiba saya sudah dipanggil Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Teman kita banyak ya yang seperti itu yang hamba Tuhan ya. Kita nggak pernah tahu waktunya. Nah Tuhan ngomong sama saya, apa kamu sudah benar siap ya? Nah saya bilang Tuhan tunjukin kepada saya apalagi yang masih kurang. Nah Tuhan bukakan dalam kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu adalah satu kitab yang ditulis oleh Yohanes dari Yesus Kristus sendiri yang ngomong. Begitu ya. Terus Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang memberitakan, yang mendengar dan melakukan. Kalian mau disebut orang yang berbahagia? Amin. Ya, baca kitab Wahyu. Nah, di kitab Wahyu itu ada pesan dari Yesus Kristus kepada 7 jemaat. 7 jemaat ini menggambarkan 7 karakter kekristenan pada hari-hari ini. Kalian dan saya ada di dalam kelompok 7 ini. Nah, sekarang kita uji. Dari apa yang saya sampaikan, kalian dan saya ada di kelompok mana? Saya sudah tahu. Waktu saya beritakan firman ini, saya pikir saya ada di suatu kelompok yang baik. Tapi setelah saya beritakan, saya pulang, saya berdoa malam dan besok paginya Tuhan bilang, enggak. Dan Tuhan bukakan ke saya, oh iya Tuhan, ada sesuatu celah dalam hidup saya dan saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih ayat ini supaya saya berubah. Setiap kita itu setiap hari diubah sama Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Amin ya. Ya. Oke, supaya waktunya singkat, kita baca di situ slide situ aja. Pertama kita baca pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus, benar ya? Kepada jemaat di Efesus. Dikatakan, itu Wahyu pasal 2 ayat 4, kita nggak sempat baca begitu panjang, udah jam 7:30 nih Wahyu. Waktu berjalan dengan cepat. Dibilang gini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus, kalau kalian baca di rumah, ini jemaat yang setia sama Tuhan, jemaat yang rajin, yang setia, yang melayani Tuhan dengan sungguh, yang gak sabar terhadap orang-orang jahat. Di situ ditulis. Tetapi Tuhan bilang, aku mencela engkau. Kalau Tuhan mencela, itu artinya orang itu, kelompok itu baik atau tidak? Tidak baik. Tuhan mencela. Karena apa? Karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Tuhan Yesus sambung lagi, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi orang yang hidup kekristenannya di mana kasih mula-mulanya sudah hilang, orang yang dalam kelompok itu adalah orang yang telah jatuh begitu dalam, ke dalam lubang. Tuhan Yesus ngomong, bertobat,
dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi kalau kita hidup kekristenan kita, kasih mula-mula kita sudah gak ada lagi. Jadi kekristenan kita adalah satu kekristenan rutinitas. Engkau boleh ke gereja, engkau boleh memberi persepuluhan, engkau boleh memberi persembahan, engkau melayani Tuhan. Tapi kasih mula-mulamu tidak ada di dalam dirimu. Tuhan bilang, betapa dalamnya engkau belajar. Kau harus bertobat. Jika tidak demikian, aku akan mengambil kaki dianmu di tempatnya jika engkau tidak bertobat. Artinya gini loh, keselamatan yang sudah kita dapat secara cuma-cuma, pada saat kita meninggalkan kasih mula-mula itu, Tuhan akan ambil. Amin. Jadi jangan bangga, jangan confident dengan keselamatanmu. Ada doktrin yang bilang sekali orang sudah percaya Yesus, diselamatkan, apapun yang dia lakukan dia tetap selamat. Tapi firman Tuhan ini ngomong, firman Tuhan ini mengingatkan, hati-hati, keselamatanmu bisa aku ambil, kaki dianmu bisa aku ambil dari tempatmu, kalau engkau tidak mempunyai kasih semula. Kalau orang yang punya kasih mula-mula itu, pasti dia akan hidup seperti Yesus Kristus hidup. Amin. Amen. Orang itu pasti memiliki hati yang rendah hati. Amin. Amen. Nah itu Matius pasal 4 dan 7 mengajarkan semua. Jangan pernah menuntut sama Tuhan dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidupmu. Berserah, itu yang terbaik. Haleluya. Amen. Jangan bilang mana Tuhan. Tuhan gak suka dengan kata-kata mana. Tuhan senang kalau engkau bilang aku berserah seperti langit tadi. Itu menunjukkan karakter rohanimu itu dewasa. Hari-hari kayak gini kita mungkin nggak melihat mujizat Tuhan dalam bentuk materi, mungkin enggak. Tapi kalau kita hidup di dalam Dia, engkau tidak pernah akan ditinggalkan. Amin. Lu dapat duit dari mana untuk biaya? Berkat Tuhan nggak pernah bisa hilang. Walaupun perusahaan dua-duanya rugi, satu aku tutup. Tapi selalu ada jalan yang Tuhan berikan. Hukumnya rohani itu berbeda dengan hukum dunia. Oh ya, hukum dunia itu mengambil, hukum Tuhan itu memberi. Beri maka kamu akan beri. Orang yang mendapat banyak akan dituntut banyak. Jadi jangan takut saudara untuk menolong sesamamu dalam situasi seperti sekarang ini. Jangan bilang aku beli di rumah beras sudah kurang, dia minta beras sama aku. Tuhan Yesus bilang kalau engkau ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Artinya apa? Ya lakukan kebaikan, kasih. Dan Tuhan bilang kalau engkau tinggalkan kasihmu yang belum, betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Yang kedua, dia bilang kepada jemaat di Pergamus, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang berusaha kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Hari-hari ini banyak juga orang-orang Kristen yang hidup seakan-akan baik, tapi di otaknya itu masih ada berhala dan zina. Nah ayat ini menempelak saya. Ternyata dalam hidup saya, waktu malam-malam itu setelah saya sharingkan firman Tuhan ini, Tuhan bilang, masih ada gak berhala di hatimu? Oh ternyata selalu korek banyak Pak Ibu. Berhala itu bukan hanya cerita tentang engkau tidak menyembah patung, menyembah apa. Berhala itu adalah sesuatu dalam hidupmu yang engkau dahulukan ketimbang engkau dahulukan Tuhan. Ayo coba tidur. Ada gak dalam hidupmu? Saya ada. Misalnya gini, waktu saya pagi-pagi harusnya datang sama Tuhan baca firman, kemudian ada sesuatu, saya tinggalkan dulu. Saya lakukan yang lain dulu. Yang seharusnya saya lakukan, saya sediakan buat Tuhan, saya lakukan hal yang lain. Berhala terhadap
kecintaan sesuatu melebihi dari kecintaan terhadap Tuhan. Coba kita koreksi dalam diri kita. Zina itu bukan sesuatu perbuatan fisik, tapi pikiran kita pada saat itu melenceng dari jalannya, itu sudah zina di hadapan Tuhan. Jadi betapa kita harus menjaga pikiran hati kita setiap saat supaya itu tetap sesuai dengan firman. Dikatakan jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di mulutku ini. Jadi Tuhan gak suka ya. Tuhan itu adalah Allah yang pencemburu. Amin. Dia tidak pernah mau diduakan. Dan dia ingin selalu kita ada di dalam dia. Bukan berarti kamu tidak kerja, saya tidak kerja, enggak. Tapi taruhlah pikiranmu itu pikiran Kristus, seperti di Filipi bilang kata Paulus. Kalau kita memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita kerjakan, kita pasti berkomunikasi sama dia. Amin. Contoh, waktu saya memberikan ini tadi di waktu duduk situ, hasrat hati saya timbul. Terus saya bilang sama Tuhan, uangmu boleh gak aku pakai untuk ini buat jemaat di sini? Roh Kudus bilang, aku lakukan. Kalau dia bilang gak boleh, aku gak lakukan. Walaupun kelihatannya gak baik. Oh, lu tahu dari mana itu suara Roh Kudus? Aku aminin. Amin. Pada saat kita belajar bergaul sama Roh, kamu harus berkomunikasi sama dia. Dia dengerin, dia nggak dengerin, kamu terus ngomong. Itu momentum yang terlalu sulit pada saat engkau berjalan dalam Roh. Ciptakan persekutuanmu dengan dia. Tuhan, aku mau. Katanya kan kalau aku udah dibaptis, ada Roh Tuhan di dalamku. Kalau Roh Tuhan ada di dalamku, aku pasti bisa berkomunikasi dengan engkau. Jangan berpikir macam-macam, oh aku mau dengar audible, aku mau dengar gini, aku mau dengar. Itu kehendakmu, bukan kehendak Tuhan. Amin. Kehendakmu adalah berkomunikasi sama dia. Dia mau ngomong, mau enggak, itu urusannya dia. Itu tadi satu momentum. Engkau makin halus, engkau makin mengerti. Orang yang hidup tanpa pimpinan Roh, itu seperti dia bilang, engkau hidup tapi engkau mati. Yuk kita baca ayat berikutnya ya, peringatan berikutnya. Kepada jemaat di Tiatira. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiya mengajar dan mencelakakan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Pesan Tuhan kepada 7 jemaat, kepada jemaat di Tiatira sama yang tadi di Pergamus, dia pesankan hal yang sama. 2 kelompok dari 7 itu sama sifatnya, adalah orang-orang yang berzina sama memberhalakan sesuatu di luar Tuhan. Kalau Tuhan mengulang itu 2 kali, artinya itu penting buat kehidupanmu dan saya. Buang berhalamu, buang zinamu. Kalau tidak, engkau tidak akan mengalami rapture. Percayalah saya, karena firman Tuhan ngomong, aku akan melemparkan engkau ke dalam kesukaran besar yang akan terjadi di muka bumi ini. 7 tahun rasa kesukaran besar. Pada saat engkau ada di situ, engkau tidak bisa makan, engkau mau mati, tapi firman Tuhan bilang engkau tidak bisa mati. Dan engkau tidak bisa mengalami kasih karunia Tuhan karena Roh Kudus sudah tidak ada lagi di bumi. Karena orang-orang kudusnya sudah diangkat ke surga. Hanya 144.000 orang saja yang nanti akan berjalan bersama Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas ngomong. Kita nggak perlu berkali-kali lagi, semuanya ada di sini. Kemudian berikutnya dia bilang kepada jemaat di Sardis, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu sekalian. Roh Allah diturunkan sama Tuhan Yesus untuk menjadi penolong bagi kita.
Tandanya orang itu dipenuhi roh atau tidak kalau orang itu bisa berjalan dengan roh. Kalian mungkin bilang, si Leo ini ngomongnya nggak jelas. Saya ini orang yang otak kirinya kuat, Pak. Saya itu orang IT, kiri saya itu kuat, kanan saya itu lemah. Makanya saya nggak bisa main gitar, main musik, nggak bisa deh. Saya nggak ngerti nada C itu gimana. Kalau orang nyanyi saya nggak ngerti itu nadanya apa. Saya hanya bisa menghafal. Saya bisa main gitar kalau ada notesnya, chordnya. Itu otak kirinya kuat. Tapi matematika atau logika saya kuat di sini. Orang yang kirinya kuat itu susah terima Yesus. Semuanya dinilai dengan logika seperti Thomas. Tapi hari ini saya mau ngomong sama kalian. Kalau engkau tidak berjalan dalam roh, firman Tuhan, engkau itu seperti orang mati walaupun engkau hidup. Paham maksud saya? Karena roh lah yang memberi engkau hidup. Roh itu hidup. Engkau harus berjalan dengan pimpinan roh Tuhan, supaya apa yang kau lakukan, apa yang kau pikirkan, itulah yang Tuhan pikirkan. Amin. Firman Tuhan bilang, kalau engkau bilang engkau di dalam Dia, engkau harus hidup seperti Dia. Pikiranmu harus menjadi pikiran Yesus. Bagaimana pikiran saya bisa menjadi pikiran Yesus? Ya caranya saya serahkan semua sama roh. Bagaimana saya bisa tahu roh? Ya belajar untuk berkomunikasi dengan roh. Caranya simple, bicara saja. Kalau engkau nggak bisa berdoa, Tuhan sudah berikan engkau bahasa roh yang menerima karunia itu. Itu sesuatu yang luar biasa yang firman Tuhan bilang itu akan menguatkan kamu. Hari-harinya yuk, kamu nikmati mujizat Tuhan. Amin. Dalam situasi sulit ini, engkau punya kesempatan untuk menikmati mujizat Tuhan. Saat semuanya baik, mungkin engkau sulit menerima mujizat. Tapi pada saat hari-hari ini, engkau akan lihat tuntunan tangan Dia. Saya alami perjalanan ini begitu luar biasa. Tuhan hibur saya dengan banyak jiwa yang datang. Saya belajar lagi bagaimana saya itu mengasihi dengan kasih mula-mula tanpa syarat. Dulu saya pikir saya ini adalah orang yang sudah baik. Enggak, karena lingkungan saya baik. Semuanya oke, komsel saya oke. Pada saat orang didatangkan pertama kali, orang-orang seperti yang ada di dalam saya punya komsel, wah itu saya struggle Bapak Ibu sekalian. Istri saya lebih-lebih lagi, setengah mati dia untuk adjust, berpikir dengan hukum matematika, tapi di mata Tuhan tidak ada itu. Bagaimana seseorang yang bilang sesuatu tidak menepati, kamu masih tetap mengampuni dia. Kamu bilang satu hari harus mengampuni berapa? 70 kali 7. Nggak ada kata excuse, nggak ada kata alasan. Orang yang suruh kamu jalan 1 mil, kau harus jalan lebih banyak dari itu. Orang yang minta baju, kau harus kasih jubah. Orang yang tampar pipi kirimu, kau harus kasih yang kanan. Ada Tuhan bilang, ada kasih. Kalau nggak ada, kasih Tuhan itu kasih walaupun. Paham ya? Kau harus belajar, kau harus belajar. Pada jemaat di Laodikia, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin dan panas. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Barang siapa mengasihi aku tegur dan pelajar, relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi seperti saya bilang, hidupmu dan hidup saya itu harus panas. Panas dengan apa? Dengan api roh. Biarkan Roh Kudus setiap pagi memberikan kau minyak yang baru, memberikan kau kekuatan, kesehatan, memberikan engkau semangat. Walaupun tubuhmu lemah, tapi semangat Tuhan. Saya capek bolak-balik. Solo, orang seumur saya 64, bukan Solo loh, Sukoharjo. Tapi saya malam masih melayani. Karena saya tahu itu pemberian dari Tuhan yang harus saya pelihara. Pada jemaat di Smyrna, jangan takut terhadap apa yang kau derita. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan. Ikut Tuhan tidak ada jaminan ya. Oke. Dalam hari-hari ini Tuhan izinkan kita juga untuk mengalami kesusahan selama 10 hari katanya.
Dan engkau setia, hendaklah engkau setia sampai mati. Ini tuntutan Tuhan. Kalau engkau mau hidup di dalam Tuhan, engkau harus punya syarat. Hendaklah engkau setia sampai mati. Baca di rumah Filipi 2 ya. Sebentar lagi hari Jumat kita peringati. Tuhan Yesus dikatakan walaupun dia setara dengan Allah, tapi dia tidak mengambil kesetaraan itu. Dia mengambil rupa menjadi hamba dan manusia. Taat sampai mati di kayu salib. Saudara bayangin ya, pada saat dia ditelanjangi, dia dipukul, dia difitnah, dia ditabuk, dia diludahi. Kalian pernah ngalami itu? Seperti Tuhan Yesus alami? Enggak. Dicambuk, kamu pernah dicambuk? Enggak, Tuhan Yesus dicambuk. Dalam kesulitan, dalam kelelahan dia bawa salibnya. Mukanya udah babak belur, jatuh 3 kali. Tapi Tuhan bilang, aku harus selesaikan. Aku harus selesaikan. Dia terseok-seok, jalan, renungkan itu loh. Waktu hari Jumat, waktu dia disalib, renungin itu. Jangan salib, gampang tiap bulan tahun aku salib. Dia salib, aku udah peringati. Coba renungkan momen-momen pada saat dia berjalan itu loh. Pada saat kakinya retak, pada saat tulangnya patah, tulang hidungnya, dia jalan, tapi dia bilang aku tetap harus sampai ke kayu salib. Dia taat sampai mati, makanya dia bilang engkau juga harus setia sampai mati, apapun yang terjadi dalam hidupmu. Amin. Ini adalah kekristenan yang sejati. Jangan merengek-rengek di hadapan Tuhan. Jangan. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Kepada jemaat di Filipia, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak akan dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu gak seberapa. Ini yang Tuhan inginkan. Jangan sombong. Engkau itu gak punya apa-apa. Saya gak punya apa-apa. Hartamu bisa hilang dalam sekejap. Bisa hilang. Jadi kekuatanmu gak seberapa. Tuhan ingin orang yang gak punya kekuatan seberapa. Tapi dia bilang, karena engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang dari seluruh dunia untuk mencobai mereka yang ada diam di bumi. Ayo, kita semua itu masuk dalam kelompok Philadelphia. Jadilah orang yang rendah hati, jangan sombong, jangan pelit. Amin. Itu buang pelit. Jangan pakai kalkulatormu, buang itu. Saat tetanggamu membutuhkanmu, bantu dia. Bantu dia. Pengemis tua yang kasih teman spesial uang dari seluruh hidupnya. Jemaat di Sarfat ya? Yang udah gak punya roti lagi, dia kasih kepada si Elia atau Elisa. Dia bilang, aku kasih roti ini, aku akan mati. Tapi dia kasih. Kalau kau ingin melihat mukjizat Tuhan, ayo. Hukum rohani itu kamu jalankan. Setia sampai mati. Dan engkau tidak menyangkal namanya. Engkau menuruti firman-Nya. Bagaimana pas saya menuruti firman Tuhan? Berkali-kali saya ngomong, ya baca firman Tuhan ini. Baca tiap pagi itu loh. 1 pasal, 2 pasal. Baca, renungkan. Biarkan itu jadi makananmu dalam hidup. Maka engkau akan beroleh sesuatu yang dari Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup. Amin. Saya nggak bisa berpanjang-panjang karena memang waktunya terlalu pendek. Oke, kita bagi berdiri Bapak Ibu sekalian, supaya waktunya tepat. Yuk kita bagi berdiri, kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Dalam waktu yang begitu singkat, kami telah belajar akan firman-Mu, bahwa Engkau menghendaki kami Tuhan untuk setia sampai mati kepada-Mu. Tidak mempedulikan apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Bahaya apapun, beban apapun, penderitaan apapun yang kami alami Tuhan. Tapi kami mau tetap setia sampai mati terhadap Engkau. Kami mau menuruti firman-Mu Tuhan, menjadi surat yang terbuka buat Engkau, di mana kasih-Mu, kasih mula-mula itu dapat kami tularkan kepada orang-orang yang di sekitar kami Tuhan.
Kami percaya hari-hari ini ada banyak jiwa yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu ya. Kau urapi jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Bangkitkan lagi kasih-Mu yang mula-mula terhadap mereka, sehingga mata mereka bisa melihat di sekeliling mereka ya Tuhan. Orang-orang yang membutuhkan bantuan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu ya Tuhan. Agar mereka semua bergerak menjamah hati-hati yang haus untuk dipenuhi itu ya Tuhan. Hamba telah selesai memberitakan firman-Mu. Biar apa yang ditaburkan ini bisa tinggal di dalam hati mereka ya Bapa, menjadi benih yang subur yang Kau sirami oleh Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini, Bapak Leo Budijana. Terima kasih buat kedatangannya dan untuk membagikan firman-Nya. Ya, latihan untuk ibadah Jumat Agung. Ya, latihan untuk Jumat Agung akan diadakan pada hari Kamis jam 18 atau jam 6 sore. Ya, yang bertugas di pelayanan Jumat Agung. Ada multimedia, ada Bapak Sindu, kemudian singer ada Bapak Ignatius bersama Ibu Rani dan Saudari Nina, kemudian musik Saudari Marcella, Saudara Samuel, Bapak Chris bersama Saudara Andre. Tugas lagi ya Mas Andre bersama Mas Samuel. Ya, multimedia ada Saudara Ale, kemudian ada tamborin Saudari Lisa, Saudari Tasya dan Saudari Yuni. Ya, ibadah Jumat Agung di GPI Maranatha dengan tema menang atas keakuan. Jadi besok hari Jumat, gitu ya. Besok Jumat nggak terasa begitu akan ada ibadah di tanggal 2 April 2021 di ibadah yang pertama jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Nah, kemudian ada dilanjutkan lagi ibadah Jumat Agung yang kedua dimulai jam 8:30 sampai dengan jam 9:30 seperti ibadah hari Minggu. Untuk pelayan perjamuan kudus di ibadah Jumat Agung yang pertama ada Bapak Slamet bersama Bapak Budi, kemudian ibadah yang kedua ada Bapak Bambang bersama Bapak Toto. Persekutuan doa di hari Sabtu tetap ada dimulai jam 9 sampai dengan jam 10. Latihan ibadah Paskah ya hari Sabtu, jadi hari Jumat Jumat Agung, kemudian tetap hari Sabtu tetaplah ada latihan dimulai jam 6 sore. Ini pelayan untuk minggu yang pertama atau kebangkitan. Nanti yang bertugas di worship leader ada Ibu Nur, kemudian singernya Ibu Dwi, Saudari Setna, Saudara Asis, musiknya Saudara Samuel, Saudara Marcella, Saudari Marcella, Saudara Rio, dan Saudara Yosef. Multimedia ada Carlos, kemudian tamborin Saudari Nina, Saudari Vina, dan Saudari Melin. Ibadah Paskah yang pertama disertai perjamuan kudus dimulai jam 7 sampai dengan jam 8. Kemudian dilanjutkan lagi ibadah yang kedua 8:30 sampai dengan jam 9:30. Buat jemaat silakan mendaftar pada Ibu Nur atau di grup GPI Maranatha.
Selamat berulang tahun buat saudara-saudara kita. Yang pertama ada Saudari Elizabeth Irma Novitasari di tanggal 23 Maret. Kemudian ada Ibu Dwi Indah Lukitasari 25 Maret. Ada Saudari Marcella Anggraini Putri M Huta Barat di tanggal 25. Kemudian ada Ibu Rini Setiawati di tanggal 27 Maret. Masih ada lagi. Kemudian hari ini berulang kemarin. Hari ini. Noe Aditya Winata di tanggal 28 Maret, kemudian ada Lintang Racilia 28 Maret. Ibadah anak Betel pada minggu yang 11 April 2021 dimulai jam 8:30 sampai dengan jam 9:30 pagi. Dibuka pendaftaran untuk baptisan air, silahkan mendaftar kepada Ibu Triani. Dan ini ada beberapa nama yang sudah mendaftar, ya, beberapa anggota baptisan air yang sudah mendaftar. Ada Dinda, Naomi, Amelia, Noveriska, Amel, Nika, Evel, Redino, Noe, Bimantara, Marcella, dan Jessie. Silahkan lagi kalau ada bapak ibu saudara semuanya yang akan ikut baptisan air dan katekisasi dulu, silakan mendaftar lagi untuk bisa menambah. Kemudian pada akhirnya tidak ikut baptisan tidak apa-apa, yang penting ngerti dulu, nanti bisa mendaftar lagi. Ya. Ibadah Paskah remaja dan tunas remaja, karena tidak tahu apa itu menang atas keakuan. Inilah temanya, jangan egois ya, untuk remaja dan tunas remaja yang akan diadakan Minggu 11 April 2021 dimulai jam 10 sampai jam 11. Jadi setelah ibadah yang kedua, remaja dan tunas remaja akan ada Paskahan setelah ibadah yang kedua selesai. Ini puji Tuhan, kita terus memberitahukan pemasukan dana Paskah. Ada saldo 4.500.000, dana yang diperlukan 4.500.000, kemudian ada saldo per tanggal 14 Maret 4.750.000, kemudian ada pemasukan dari Ibu Maria 100, Ibu Sarin 40, dari keluarga Bapak Yohanes Budi 200, keluarga Ibu Nur Dwi 100, Ibu Suparti 100, NN 100. Jadi semuanya ada 5.330.000. Ya, minggu depan akan ada pengeluarannya. Ya. Uangnya banyak banget, jangan khawatir karena besok Jumat sudah mau digunakan dan pasti uangnya akan berkurang. Sudah enggak? Nah, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan memberikan kesehatan buat kita supaya kita bisa beribadah. Mari kita lebih lagi dan lebih lagi bersyukur. Mari kita akan bangkit berdiri. Minggu depan mulai katekisasi. Ya, minggu depan yang sudah mendaftar untuk baptisan air akan dimulai katekisasi setelah ibadah yang kedua. Jadi sudah tidak usah mencari waktu lagi. Pada ibadah kedua akan tinggal sebentar, kemudian ada katekisasi. Mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, agar kami tetap mengingat Engkau. Kami menuruti firman-Mu. Kami menomorkan satu di dalam kehidupan kami, karena Engkau-lah yang memberikan kehidupan kepada kami dan memberikan anugerah yang luar biasa dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Kami terus diingatkan, Engkau-lah yang nomor satu dalam hidup kami. Berkati beliau Bapak Bill Budijana yang sudah memberitakan firman-Mu. Tuhan akan mengurapi, Tuhan akan memakai beliau dimanapun Tuhan akan memakai. Bahkan Tuhan di dalam persekutuan doa, di rumah ataupun dengan segala usaha untuk membantu orang-orang yang memang perlu untuk dibantu, bahkan memberkati juga usaha-usaha yang sedang dikerjakan. Terima kasih Tuhan, memberkati beliau bersama istri, berikan kesehatan untuk pengurapan, juga perlindungan-Mu, bahkan anak-anak yang tidak ada di Salatiga, Tuhan juga akan melindunginya. Makasih Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami, perpuluhan kami, ucapan syukur kami. Itu semuanya karena berkat yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih juga Tuhan, kami bersyukur buat setiap jemaat-Mu Tuhan
yang hadir pada saat pagi hari ini. Jadikan kami juga berkat, berikan kami kesehatan. Kalau kami cinta diri kami, berarti kami cinta akan keluarga kami. Kami mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami semuanya dapat sehat dan virus yang ada pun tidak akan mendekati kami. Bahkan kami juga semuanya sehat. Tuhan berkati tempat tinggal kami, berkati keluarga kami. Berikan juga Tuhan kota kami Tuhan agar tetap sehat Tuhan. Berkati aparat pemerintahan, bahkan medis yang terus bekerja, ataupun vaksin yang sudah mulai diberikan. Ini akan menjadi usaha buat kami agar kami optimis, agar kami juga terus berpikiran yang positif, agar hidup kami menjadi sehat. Tuhan, kami menyerahkan segala rencana-rencana kami Tuhan. Dalam rencana Paskah ini Tuhan, segala kegiatan yang ada, latihan-latihan yang ada, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi dan menjaga. Berikan kesehatan kepada kami semuanya yang ambil bagian di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa tetap untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami sakit. Tuhan akan menjamahnya, Tuhan akan menolong, Tuhan memberikan kesempurnaan Tuhan buat Ibu Yuli agar dapat sehat kembali untuk bisa beribadah kepada kami, Ibu Tukina atau Bapak Soekarno ataupun juga saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tuhan akan memberikan kesehatan buat kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya pada saat kami berseru kepadamu, minta pertolongan daripada Engkau, Engkau memberikan dan Engkau menjamah Tuhan dan memberikan penghiburan kepada setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersyukur untuk segala pertolongan yang Tuhan berikan. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Pur Wati yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan akan memberikan kesembuhan, Tuhan jamah, sehingga Ibu Wati pun mendapat pertolongan daripada Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dengan bertambahnya usia semakin dari semakin dikasih Allah dan manusia. Bila terus Tuhan buat berhasil dalam kehidupan, baik mereka yang sekolah, baik mereka yang bekerja, biarlah kasih setia Tuhan terus melimpah. Dengan bertambahnya usia, semakin dan semakin mengasihi Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih, kami akan percaya bahwa kasih setiamu terus melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu yang dalam minggu ini sedang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya Bapak surga mohon kedang tangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan keluarga-Mu, hidup nikahmu, sekolah kuliahmu, sehingga Engkau menjadi orang yang berkat Tuhan. Segala pekerjaanmu dibuat Tuhan berhasil dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.